misalnya. Apalagi kalau cerdas yang mungkin kalau saya perkirakan ilmu yang saya pelajari ilmu nenek moyang. ya. Ya, ilmu nenek moyang. Dia hanya menyinggung sedikit tentang Ya, orang kan dulu sebutnya ilmu rahasia. Dalam kelam buku dibahas yang begini. Dia tidak tertulis. Ya, saya anggap ini bukan rahasia. Karena ini kan pengetahuan begini kan nanti bernilai benar kalau dipraktekkan baru ada hasilnya, itu baru benar. Selama begini masih cerita ini, masih cerita kosong-kosong semua ini. Tidak ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan. Nanti dipraktekkan dibaca sendiri, kasih begini, baru kata Allah itu di makam itu harus dipraktek baru kan. Ya, karena di situ kan janji Allah itu sanurihim ayati minal afaki, aku akan perlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada mereka. Aku akan perlihatkan tanda-tanda atau ayat-ayatku kepada mereka di segenap ufuk. Segenap ufuk itu kan sampainya Sidratil Muntaha itu, kalau segenap ufuk tertinggi Sidratil Muntaha. Segenap ufuk dan juga pada diri mereka sehingga jelas ini adalah kebenaran. Jadi nanti dilihat sendiri baru itu dibilang kebenaran. Kalau begini masih cerita ini, orang cerita bersambung ini. Jadi berapa tadi yang kita bilang? 41 ayat 53. Dibahas nanti di makro mikro, Pak. Ada di bukunya apa di? Ada. Di makro mikro ada di situ. Ada jadi. Masih ada besar. Ya, kalau sudah kita paham itu intinya itu cerita Al-Quran, ya sudah mi. Lepas itu buku baru baca sendiri cerita Al-Quran, masih banyak pengetahuan yang belum diangkat di situ. Ini bukan hanya untuk mempermudah di peserta, karena 2 tahun saya berikan pengajian begini selalu kebingungan kemana arahnya ini cerita ini. Sehingga pada akhirnya ada yang tidak selesaikan kajiannya, ada yang ya kalau sungguh-sungguh ya selesai, tapi kalau setengah-setengah tidak datang, wah itu yang saya takuti, ya fitnah. Saya terus terang, saya tadinya itu belajar kalau dikatakan ini dari nenek moyang, dari jiwa. Ya. Yang biasanya itu dari jiwa. Ya. Nanti ini kan di fase Ibrahim ini dicerita teknik kesananya. Itu kan Ibrahim menghancurkan patung dulu ini, patung ini. Menghancurkan patung baru ketemu bintang, ini bintang. Artinya dia melihat itu jiwanya. Baru dia melihat ruhnya, ketemu bulan. Baru dia ketemu rahasianya, melihat matahari. Ini semua berpotensi dijadikan Tuhan ini. Bahaya ini anunya perjalanannya. Nanti selesai kembali ke diri yang satu. Baru tuntas perjalanan. Jadi kembali ke diri yang satu ini kan kita tidak ada. Nanti di sini lagi baru ada. Jadi yang paling tinggi itu ini. Bani Israel, kita katakan Bani Israel, tugas kehalifan itu yang paling tinggi. Banyak orang mencari ilmu di sini, ilmu yang sealang dengan jin. Di sini orang berkutak-atik gitu. Padahal itu ya kerja biasa-biasa nih. Jadi apa kita punya keahlian? Jadi dokter mah, nggak usah dokter sakti bilang kun payah menjadi itu, nggak usah. Bukan bidang itu. Karena kapan masuk di situ, bertahan di alam ini kita bahaya gitu. Kalau ditanya malaikat, apakah mereka mempertuhankan kamu? Malaikat itu bilang bukan, mereka itu mempertuhankan jin. Jadi kapan masuk di kesaktian, pas sejauh-jauhnya itu alam jin. Malaikat itu menolak bahwa di alamnya malaikat itu bermain-main sampai bisa menghidupkan orang mati atau menyembuhkan yang biasa-biasa. Pelajari dokter fisik ya, pelajari anunya ini seperti apa penyembuhannya. Jangan pakai kun fayakun dan semuanya harus sembuh. Kalau dikasih itu namanya mukjizat. Mukjizat itu bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi, tidak, tapi tiba-tiba ada pertolongan Tuhan, ada, itu mukjizat. Seperti tongkatnya Musa itu mukjizat. Seandainya bukan mukjizat, macam-macam gitu. Nabung banget tongkatnya kamu, tidak bisa. Nanti ada perintah Tuhan, hai Musa, banting tongkatmu. Keluar ular, keluar saja ular, dia juga takut. Tidak tahu, ternyata ular yang jadi, dia sendiri tidak tahu. Bukan kita tahu ini ular ini, buang semua ularmu. Sekali pelempar ini aja, kalau tidak begitu dia. Kalau mukjizat tidak begitu. Nanti Tuhan ridho,
dia kasih ya baru kasih. Kalau tidak boleh yang begini. Tidak boleh kita inginkan dan barang itu jadi bahaya oleh itu. Itu nabi-nabi kerjanya, ya Allah tolong aku, selalu begitu Nabi. Bukan atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Itu bedanya antara jalur ini kan ada pelopornya ini yang membenarkan itu kita punya keinginan, kehendak. Ada yang bantu. Karena tugasnya dia memang menyesatkan orang. Supaya kita bertahan di situ. Benar iya benar. Kebal bentung. Tapi bukan melanggar sunatullah. Jadi memang kajian kita ini nanti saya bilang di antara 1000 orang peserta itu paling hanya satu yang ikut. Karena ilmu kesaktiannya pasti hilang. Kalau dia jalankan ini hilang ilmu saktinya. Yang tadinya bisa mohon sama Tuhan langsung adanya saya tidak bisa. Lebih sakti. Tapi ini biasa-biasa nih. Ya. Inilah dikatakan jadi lebih sakti. Karena dia bisa sampai kepada Tuhan itu jatuhnya. Kalau ini tadi kandasnya di alam jin, sejauh-jauhnya alam jin dan itu kekal di neraka. Menempatkan dirinya di neraka. Kalau ini ya peristiwa Isra Mi'raj ini sampai harap kepada Tuhan. Begitu sampai kepada Tuhan tetap jadi manusia biasa. Bukan begitu Isra Mi'raj Muhammad langsung super sakti sedikit-sedikit ya, tidak, biasa-biasa jadi manusia biasa. Jadi untuk jadi pengikutnya Muhammad ya tidak perlu jadi manusia luar biasa, tidak usah, biasa-biasa. Apa keadaanku sekarang? Saya bisa bikin ini, itu mu dengan ini bisa berguna bagi orang ini mu. Saya bisa tingkatkan lagi supaya lebih berguna lagi. Tapi kenapa Pak Ustaz itu kalau kita salat kita selalu mendoakan Muhammad? Ya nanti kita. Sementara Muhammad itu kan sudah terjadi. Saya bilang pertanyaan begitu Pak bagus dicatat dulu. Yang mudah-mudahan terjadi dalam pengajian. Iya. Mudah-mudahan ya jangan putus ya. Bertanya-tanya ini kan ini saya rahasianya itu di sini. Ini kan rahasianya kan hanya Muhammad yang bisa sampai kepada Tuhan. Iya. Saya buktinya ini bisa juga. Siapa ini? Aku ini. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, sasarannya harus di sini. Bukan Muhammad bin Abdullah yang kita bayangkan di Mekah, bukan. Karena dia yang harus sampai kepada Tuhan. Cerita tentang ini dikisahkan melalui Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu begini. Akhlakul karimah dia bawa. Sama tentang diri yang satu tadi. Cerita tentang diri yang satu diceritakan melalui kisah Adam. Jadi kalau bilang diri yang satu dalam kurung Adam, ini tanda tanya apakah menjelaskan tentang diri yang satu atau diri yang satu ini memang Adam. Ya, jangan cerita saja bahaya ini. Tentang ruh ini cerita melalui Nabi Isa. Melalui Nabi Isa ruh ini disalib. Memang sekarang ruh itu tersalib memang sekarang. Dia sedang tersalib. Tapi Tuhan bilang bukan Isa yang disalib. Ya, yang disalib apa? Yang diserupakan. Curug lagi ini yang disalib. Diserupakan dengan ini. Ya, diserupakan dengan ini. Ini diangkat ke langit. Jadi kalau dimikrokan, yang ini tempatnya di sini. Sedangkan Isa tadi di wilayah ini, wilayah langit, wilayah langit ada di sini. Itu wilayah yang bisa berada. Wilayah ruh. Yang selalu bahasanya tanazalul malaikat baru itu pengetahuan turunkan termasuk ke dalam hati. Itu yang mempengaruhi tindakan perbuatan sehari-hari. Bukan dari luar baru masuk di kepala kita, bukan. Di situ sudah ada kelengkapan. Ya, karena ini yang bawa ini yang bawa dari diri yang satu. Dalam kondisi rahasia tiba di sini jaringan bodoh, tinggal di bola. Bagaimana cara supaya kembali seperti itu? Melalui teknik sholat. Sederhana sebenarnya. Cuma harus jelas karena kalau kita melakukannya harus dasarnya Al-Quran. Tidak boleh pesan dari saya, tidak boleh. Kalau bilang kata Ustaz ini bilang begini, tidak boleh itu. Harus periksa memang di Al-Quran. Kalau Al-Quran mau begini, oh ini menurut Allah harus begini. Jadi kita lakukan berdasarkan Al-Quran. Bukan dari guru. Kapan dari guru tidak ketemu gitu nanti.